Halo adik-adik, di sini ada Kak Purwanti, Mawar, dan Kak Novi. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKI Kuitang. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Iya, kita semua bersukacita ya Kak Mawar, Kak Novi. Kakak yakin juga adik-adik di rumah juga semua bersukacita. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan adalah sukacita. Mari kita berdiri adik-adik. Dengan semangat ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Untuk membuka ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami setiap hari. Saat ini kami datang untuk beribadah kepadamu. Berikanlah sukacita untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap hari Tuhan mengingatkan kita untuk mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita angkat lagu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik
Dan bantulah kami untuk dapat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13 dengan tema Berharaplah Tuhan memberkati. Adik-adik, coba lihat gambar yang kakak pegang saat ini. Ini gambar apa ya adik-adik? Lidah api. Iya benar, ini adalah gambar lidah api. Lidah api ini mengingatkan kita akan peristiwa apa ya? Ada yang masih ingat? Pentakosta ya kak? Benar, peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari perayaan turunnya Roh Kudus ke atas para murid tepat 10 hari setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia memberikan janji kepada para murid bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan menolong mereka. Apakah Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu digenapi? Mari kita saksikan video berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, dalam video tersebut, ketika para murid menantikan janji Tuhan, mereka bukan dengan duduk diam saja atau bahkan bermalas-malasan. Justru sebaliknya, mereka berkumpul, saling menguatkan, dan juga tekun berdoa. Pada akhirnya, pengharapan mereka pun berbuah. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, adik-adik, ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus telah menyertai mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah dilakukan bagi dunia ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus menebus dosa
Adik-adik, dengar seru mereka? Adik-adik, kita harus juga semangat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Saat ini, kita semua telah menerima Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan ya, dan tetap semangat. Apa yang menjadi harapan adik-adik saat ini? Ingin wabah COVID-19 segera berlalu? Atau ingin sekolah kembali? Ingin cita-citanya kita tercapai di kemudian hari? Seperti gambar berikut ini? Nah, segala harapan tersebut mari kita doakan kepada Tuhan dengan rasa percaya bahwa Tuhan pasti menjawab. Namun, kita juga harus membaca firman Tuhan supaya tahu keinginan Tuhan untuk hidup kita. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian. Firman Tuhan telah selesai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu telah menguatkan kami. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu berharap kepada Tuhan dan memohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita kidungkan pujian di hari Pentakosta. Ayo Kapur, kita bernyanyi bersama dengan adik-adik. Oke. Di hari Pentakosta. Membaca firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10a. Kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita ulang bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, kita akan membuat aktivitas ya. Aktivitas kita hari ini menyusun huruf-huruf yang diacak sehingga membentuk kata yang benar sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Seperti ini adik-adik. Kata-kata yang sudah kalian temukan, nanti kalian tuliskan pada cerita di samping ini, sehingga membentuk cerita yang lengkap. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian lihat pada layar berikut ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, dan daerah-daerah yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh..." Ya, adik-adik, demikian aktivitas hari ini. Selamat mengerjakan adik-adik. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan ya adik-adik. Persembahan ini sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan kepada kita. Persembahan boleh dimasukkan ke dalam amplop, nanti titip mama papa untuk diberikan kepada gereja. Nah, sembari mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, beri syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu mengasihi kami dan selalu memberkati kami setiap hari. Saat ini anak-anak-Mu datang untuk mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, terimalah persembahan kami dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ada 2 pengumuman. Yang pertama, untuk aktivitas yang adik-adik telah buat, silakan foto, lalu minta mama dan papa untuk kirim ke grup WhatsApp orang tua di masing-masing pos ya. Yang kedua, kita akan berjumpa lagi di ibadah online pada hari Minggu, tanggal 7 Juni 2020. Nah, adik-adik, tidak terasa kita akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kakak-kakak berpesan kepada kalian, ingatlah firman Tuhan hari ini. Kalian harus tetap ingat firman Tuhan untuk selalu berharap kepadanya dan berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan memuji Tuhan, buah Roh Kudus. Dengan semangat ya adik-adik ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini
Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Biarkanlah sukacita selalu ada di hati kami. Biarkan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.